Halo lo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung hari ini di akhir pekan. Ngobrolnya jangan terlalu serius, agak sedikit santai, tapi tetap saja topiknya topik yang cukup berat. Bung Rocky hari ini ada halal PKS ya, dan ini tidak ada yang Prabowo tidak datang, dan juga partai-partai pemimpin koalisi 02 juga tidak ada yang hadir ya. Tapi mungkin kita omongin pidatonya Anies dulu di situ, dan kehadiran Surya Paloh yang juga hadir di situ, dan Nasdem tetap menyatakan bahwa Anies itu akan jadi top priority untuk jadikan gubernur DKI Jakarta. Sementara Anies ngaku mau rehat dulu. Nama-nama udah muncul, dan PDIP juga sudah mencalonkan, nama-nama sudah muncul. Ada Risma, ada Ahok dan sebagainya. Kemudian tapi Risma ngaku dia nggak mau maju lagi gubernur karena duitnya banyak. Nggak punya duit, kata dia perlu duit banyak di situ. Kita dengar memang kemarin bahwa katanya banyak sekali kader PDIP ini sudah nggak berani maju sekarang untuk ke pilkada karena katanya nggak punya duit gitu. Ini soalnya akhirnya soal duit apa nggak punya duit. Padahal sebetulnya ini soal ideologi. Jadi kalau di tingkat elit, di tingkat pilpres kemarin idealis, sekarang jadi pragmatis dong di tingkat pilkada kan nggak bisa begitu tuh. Kalau kita lihat statistik hasilnya itu 58% memilih Prabowo, berarti 42% menginginkan bukan Prabowo atau Anies atau Ganjar. Kan mesti itu yang dihormati, karena rakyat yang 42% tidak menginginkan partainya ikut dengan Prabowo, jadi harus ada di luar. Nah, kalau misalnya elit partai demi alasan pragmatis memutuskan kami bergabung dengan Prabowo, lalu suara partainya apa? Suara-suara konstituennya apa? Karena pemilihan presiden yang sifatnya langsung, maka suara rakyat langsung terucap atau Prabowo atau bukan Prabowo. Kan begitu logikanya. Tapi memang ada hal yang menyebalkan di kita. Feodalisme partai itu berlangsung terus bahkan setelah pilpres selesai. Jadi seolah-olah suara rakyat yang 48% tidak pergi pada Prabowo itu bisa ditukar tambah oleh 3 orang petinggi partai untuk deal dengan 02. Kan buruknya di situ sebagai politik kita. Apa yang tidak mewah kalau 40% tetap ada di luar tuh. Artinya PDIP, PKB, PKS dan Nasdem itu ada di luar. Karena yang di luar itu justru mewakili 48%. Dan kita mesti hargai suara rakyat di dalam sistem presidensial yang langsung itu menuntut atau menginginkan supaya partai-partai yang mendukung oposisi itu tidak masuk dalam kabinet. Nah, itu yang kita sebut sebagai jarak antara election dan decision itu. Ketika election, semua menganggap bahwa kita mesti beroposisi pada 02. Begitu selesai, decisionnya jadi lain, harus bergabung tuh. Lalu apa yang diperdengarkan dong selama election itu kan? Jadi etiknya nol di situ. Ya. Nah, ini sangat menarik ya, karena kalau kita lihat Nasdem dan PKB itu sudah bergabung di dalam, begitu ya. Kemudian yang masih sampai sekarang ini belum dapat slot ini kan PDIP dan PKS. Apalagi hari ini PKS ketika halal bihalal tidak, Prabowo yang diundang tidak hadir gitu. Ketua-ketua umum seperti saya sebut tadi, ketua umum 02 juga tidak hadir. Ya, ini menunjukkan bahwa kelihatannya PKS nggak akan diajak, dan saya kira bagus-bagus saja kalau PKS nggak diajak begitu. Tapi PDIP ada juga masih suara-suara yang muncul bahwa sangat mungkin mereka masih bergabung dengan pemerintahnya Prabowo gitu, karena Ibu Megawati masih bisa bicara dengan Pak Prabowo. Saya kira ini agak mengecewakan sikap dari para politisi yang menyuarakan hal semacam itu. Betul, sangat bukan sekedar mengecewakan, memuakkan sebetulnya kan. Jadi saya menghindari itu. Nasdem mengombang-ambingkan prinsip-prinsip dia tentang perubahan tuh. Demikian juga PKB. Maka mulai sekarang saya akan berkampanye jelek buat PKB dan Nasdem atas dasar etika, bukan atas kebencian pada Pak Surya Paloh atau Caimin, tetapi partai itu nggak bermutu. Demikian juga kalau PDIP lakukan hal yang sama, saya tetap akan caci maki itu. Caci maki dalam arti memberi kritik habis-habisan kan. Kan Ibu Mega sudah mengambil sikap yang luar biasa sebagai amicus curiae. Itu artinya dia berpihak pada kebenaran, dia berpihak pada keadilan. Tiba-tiba 2-3 orang tokoh partai bilang masih bisa tuh. Lalu apa gunanya Ibu Mega nulis dengan tangan dan digambarkan penuh kepedihan menulis prinsip-prinsip keadilan itu untuk membuktikan bahwa dia itu mewakili suara rakyat. Jadi kelihatannya itu yang akan kita lakukan. Jadi dari awal mari kita bersiap-siap beroposisi dengan Nasdem dan PKB.
Dan selanjutnya kita tunggu apakah Ibu Mega juga mau bergabung dengan Nasdem dan PKB di dalam posisi pendangkalan etika politik. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi itu urusan mereka, tapi urusan kita tetap kita ingin tagih keterus-terangan mereka secara moral dan kejujuran mereka secara etis. Itu dasarnya. Kalau soal otak ya kita bisa nilai belakangan, itu berarti otaknya itu sungsang gitu karena berbohong di dalam logika tuh. Ya, jadi sikap yang sama juga akan kita terapkan pada PDIP ya, ketika akhirnya mereka juga menggunakan yang sama ya. Ya, saya ingin membantu PDIP, ingin membantu Nasdem PKB supaya kita bikin kader yang memungkinkan Indonesia diberi nilai A+ kembali oleh pemeringkat demokrasi dunia. Kan justru ketika Nasdem dan PKB bergabung dengan 02, maka timbul lagi nilai baru pada indeks demokrasi kita itu merosot. Kenapa? Karena nggak ada keteguhan di dalam bersikap. Kan itu intinya kan. Kan yang dinilai di dalam indeks demokrasi kita bukan sekedar partainya, tetapi watak dari pemimpin-pemimpinnya tuh. Itu intinya kenapa kita terus-menerus kepartaian kita dianggap bagus, lambang dari demokrasi, ada multi partai, tetapi watak pemimpinnya negatif, dan itu yang membuat merosot indeks demokrasi kita. Ya, iya. Oke, tapi kalau kita kemudian coba kita kita bedah anatominya ya, Bung Rocky. Mengapa terjadi hal semacam itu ya di Indonesia, fenomenanya bahwa kemudian orang merasa bahwa ya harus ada di dalam pemerintahan. Kita tahu memang betul bahwa target orang membangun partai politik itu ya untuk merebut kekuasaan dengan cara yang legal gitu ya, Bung Rocky. Tetapi tentu saja kan ada etika-etika, ada fatsun politik yang harus kita hormati juga berkaitan dengan adanya kelompok oposisi, kelompok di luar pemerintahan. Kan kemarin juga kita bahas, jadi untuk apa pemilu kalau kemudian pada akhirnya juga mereka semua yang kalah juga merapat pada yang berkuasa. Itu artinya menipu rakyat. Rakyat menginginkan mereka di luar kekuasaan, karena itu mereka menginginkan ide perubahan tuh. Pak Prabowo udah jujur bahwa kami ingin melanjutkan, maka yang setuju dengan Jokowi bergerombol di sebelah Prabowo. Sekarang yang ingin perubahan digoda-goda oleh Prabowo, mulai belingsatan, mulai ragu terhadap prinsip awalnya kan. Jadi bukan salah Prabowo, ini salah dari tokoh-tokoh partai, Nasdem, saya sebut aja namanya itu, PKB, bukan nama partainya, Surya Paloh dan Caimin itu akhirnya jadi orang munafik kan. Karena itu yang kita benci sebetulnya dari politik kita kan. Iya, tapi ini kan partai mesti siksa. Iya, Anda siksa untuk dapat kekuasaan buat apa? Ya buat nyolong lagi akhirnya kan. Kalau wataknya transaksional dari awal, itu berarti nanti kebijakan juga transaksional. Jadi udah kita sebutnya dari sekarang kita akan bukan sekedar menegur, memberitahu bahwa itu watak-watak seperti Caimin atau Surya Paloh itu nggak ada gunanya untuk membangun kembali Indonesia kan. Itu dasarnya tuh, nggak ada kemewahan pada dia, nggak ada kemuliaan atau semacam gengsi bahwa iya dia kalah tapi dia justru menang karena dimenangkan oleh moral publik kan. Itu dasarnya kan. Dimenangkan oleh 48% loh itu. Prabowo dapat 42 dong, berarti ya, 42% itu. Ya. Jadi kita mau nilai itu sebetulnya tuh. Saya nggak ragu pada Ibu Mega nggak mungkin akan bergabung karena percuma Ibu Mega menangis atau menulis dengan satire yang bagus, puitis tapi sekaligus patriotik surat pada Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan bahwa dia mencintai keadilan sebagai amicus itu atau amici karena tunggal. Tetapi kita masuk pada uraian berikut. Oh, PDIP akan beri, siapa yang ngomong begitu ya? Paling 2-3 orang yang memang bisnisnya mulai terganggu. Kan itu penanda pertama mereka ingin bergabung dengan kekuasaan untuk melindungi bisnis-bisnis yang tadinya diperoleh juga dengan cara tidak layak. Kan sama aja loh. Jadi model semacam ini yang buat kita yang menginginkan Indonesia tumbuh secara beradab, itu artinya pembusukan itu bukan terjadi di era Jokowi aja, tapi justru terjadi di dalam partai-partai yang tadinya beroposisi dengan Jokowi. Jadi sama. Ya. Oke, nah jadi kalau kita melihat semacam ini ya nantinya, ini jelas akan ada, kan seperti kita kritik ini akan ada penumpukan ya, semua kalau bisa masuk ke dalam pemerintahan. Dan kemudian sebenarnya namanya parlemen itu ya nggak ada gunanya lagi juga sebenarnya kan, karena kan dalam konsep trias politik kan di parlemen itu adalah untuk mengontrol legislatif, yang mengontrol eksekutif. Tapi dengan cara pola yang terjadi di Indonesia itu nggak ada yang namanya kontrol terhadap eksekutif itu yang dilakukan oleh legislatif. Itu fungsi DPR, fungsi
pemerintahan, fungsi ketiga fungsi anggaran. Itu nyatu akhirnya pada fungsi, yaitu fungsi penjilat. Itu kan fungsi menjilat semua kan akhirnya kan. Jadi tetap kita akan tegakkan moral yang sebetulnya udah ditumbuhkan, dan anak-anak muda akhirnya kehilangan kepercayaan lagi. Kalau lihat ya ilah, pokoknya tadinya desa Anies, sekarang mendesah demi Anies gitu. Kira itu bedanya begitu. Mendesak-desak. Ini kan partai-partai ini menang banyak nih, Bung Rocky, terutama seperti Nasdem dan PKB akhirnya kan, karena mereka dengan mengusung Anies dan Muhaimin itu ya kursinya di parlemen naik signifikan, Nasdem dan PKB ini yang naik cukup signifikan kan, dan kemudian sekarang mereka juga masuk dapat di kabinet. Itu kan kalau cara mereka berpikirnya seperti itu. Bikin aja Pak koalisi permanen antara 0103. Jadi dari sekarang udah siap-siap. Di ujungnya nanti akan ditentukan siapa yang mau jadi presiden, Anies atau Ganjar misalnya, atau Ganjar atau Anies. Kan dari awal sebetulnya marketnya udah ada tuh, bahkan captive moral market. Bukan sekedar political marketing, moral marketnya mereka dapat itu kan. Kalau dia konsisten, begitu dia masuk 02 ya udah berantakan lagi. Artinya udah dia mulai lagi dari bawah, mengais-ngais suara rakyat sambil nunggu publik lupa ingatan untuk disogok kembali dengan BLT itu. Nah, Caimin tidak akan dilupakan kelakuannya kalau dia bergabung dengan 02. Demikian juga Surya Paloh tuh yang mungkin memang udah tinggal 2% mungkin kekayaannya karena habis dikuras atau dipermainkan oleh Jokowi. Tetapi dia dapat 99% moral. Mau pilih mana? Mau pilih kapital atau pilih moral? Kan Surya Paloh nggak miskin-miskin amat itu. Tetapi dia kehilangan kekayaan moral kalau akhirnya dia bergabung. Dan tanda-tanda itu memang terlihat pada dua manusia politik ini, yaitu Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar tuh. Itu soalnya kita sebutnya dia sebagai political animal sebetulnya, bukan dalam pengertian Aristotelian, tapi dalam pengertian yang diplesetkan bahwa sebetulnya ini binatang-binatang politik yang seharusnya betul dia harus jadi binatang politik dalam pengertian dia mendistribusikan keadilan. Kan konsep Aristotle political animal artinya kita semua ini binatang, tapi berbeda dengan binatang. Kita manusia berpolitik. Apa itu berpolitik? Menghasilkan moral, menghasilkan keadilan. Binatang tidak. Karena itu disebut sebagai binatang yang berpolitik. Tapi seringkali terjemahan bahasa Indonesia nggak pakai yang, binatang politik doang. Ya betul, jadi binatang. Tapi saya kira ini udah final kalau Nasdem dan PKB, karena kemarin kan Pak Surya Paloh sudah bertemu dengan Pak Prabowo dan dia menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kemudian Caimin meskipun tadinya ketika bertemu dengan Pak Prabowo, ketika dikunjungi Pak Prabowo menyatakan bahwa dia berharap bisa bekerja sama di legislatif dan bidang-bidang lain. Tapi ketika jumpa pers dengan PKS dan ditanya oleh wartawan, dia menyatakan kan kenapa masih ditanya lagi, kan sudah cedera welo-welo kata dia. Jadi artinya ini memang sampai hari ini kita kalkulasi kita yang akan ada di luar pemerintahan itu PKS dan PDIP. Tapi kalau salah satu di antara mereka kemudian apakah PKS dan kemudian PDIP bergabung, kita sarankan semuanya aja bergabung. Jadi tidak perlu ada parlemen lagi, dan parlemennya kita bisa bubarkan, ada pengiritan anggaran kan begitu. Ya, ini saya baru dibebasin dari pengadilan tuduhan bajingan tolol itu. Kalau dia laporin sekarang, mereka laporin Rocky Gerung menghina partai, nggak bakal diterima hakim karena udah ada jurisprudensi. Itu adalah caci maki terhadap kehidupan publik itu. Jadi sekali lagi saya masih berharap, bukan berharap, mendesak supaya political ethics itu ditegakkan oleh orang semacam Surya Paloh, orang semacam Caimin itu, supaya orang pulih atau memulihkan diri untuk tidak lagi melihat Caimin sebagai orang yang sebetulnya di kantong Jokowi ada sprindiknya. Demikian juga Surya Paloh mungkin yang bisnis-bisnis di sekitar Surya Paloh itu oleh kader-kadernya masih dipegang oleh Jokowi. Jadi kita mau supaya bersihlah politik ini. Jadi hanya itu ungkapan kita hari ini supaya publik melihat ada cahaya ke depan, bukan justru diredupkan cahaya itu setelah dia gagal untuk bertanding dengan Pak Prabowo. Demikian juga Pak Prabowo, supaya tetap memelihara situasi atau iklim di mana politik itu harus ada yang menguji, harus ada yang mengatakan tidak, harus ada yang beroposisi, harus ada yang menghalangi kemampuan kekuasaan untuk bersifat manipulatif kan. Itu pentingnya suara alternatif itu. Tapi kalau itu nggak ada, ya udah, artinya nggak ada gunanya politik.